Kali ini aku mau mempresentasikan tentang PowerPoint aku yang judulnya motivasi. Motivasi, kalau bicara soal motivasi, kalian pasti punya kan motivasi dalam diri kalian sendiri. Kali ini aku akan menjelaskan sedikit apa itu motivasi dan struktur-struktur motivasi seperti apa. Kalian simak terus ya. Kali ini aku akan jelasin di PowerPoint aku ada apa aja. Yang pertama ada pengertian motivasi, yang kedua ada macam-macam motivasi, yang ketiga ada tipe-tipe dalam motivasi, yang keempat ada teori motivasi, yang kelima ada unsur penggerak motivasi, yang keenam ada area utama motivasi, dan yang terakhir ada faktor yang mempengaruhi motivasi. Baik, aku lanjut lagi. Yang pertama ada pengertian motivasi. Menurut Mitchell, proses yang menjelaskan tentang intensitas, arah, dan ketekunan suatu individu untuk mencapai tujuan. Jadi menurut Mitchell ini adalah kalau kita menekuni sebuah usaha untuk melakukan segala apapun, ketika usaha tersebut sudah kita tekuni, sudah kita usahai, sudah kita niati, insya Allah kita akan mencapai tujuan. Menurut Mitchell. Yang kedua ada GRAI, motivasi sebagai sejumlah proses yang bersifat internal atau masuk dan yang bersifat eksternal dari yang keluar bagi individu yang menyebabkan timbulnya sikap antuatisme dan persistensi dalam melaksanakan kegiatan tertentu. Jadi menurut GRAI ini adalah yang menyebabkan timbulnya sikap antuatisme dan persistensi dalam melaksanakan kegiatan tertentu. Baik, yang ketiga ada Latnam dan Pinder. Motivasi adalah seperangkat energi kekuatan yang berasal dari dalam maupun dari luar, internal atau eksternal, yang memulai pekerjaan yang berhubungan dengan perilaku, menentukan arah dan intensitas dan durasi daripadanya. Yang keempat ada T. Hani Handoko. Motivasi adalah kegiatan pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan tertentu yang berguna untuk mencapai tujuan. Jadi saya simpulkan di sini menurut Mitchell, GRAI, Latnam dan Pinder atau Hani Handoko memiliki tujuan yang sama. Ketika kita melakukan usaha untuk mencapai tujuan, insya Allah kita akan dipermudah jalannya dengan cara menekuni usaha tersebut, dengan cara untuk memulai suatu yang belum pernah kita lakukan. Intrinsik, Baik, aku akan lanjut lagi. Ada tipe-tipe motivasi. Yang pertama, motivasi intrinsik yang berasal dari dalam, yaitu melibatkan orang dalam berbagai aktivitas yang tidak memberi imbalan ataupun memberi kesenangan atau dengan kepuasan dengan cara melakukan aktivitas. Menurut Deji mengatakan bahwa orang yang berperilaku seperti itu memiliki dua macam alasan. Yang pertama untuk mendapatkan stimulasi, untuk mendapatkan rasa bahwa dia mampu menguasai, dia mampu berkompeten, dia merasa menguasai semuanya. Itu kenapa orang itu bisa melakukan hal semacam itu. Yang kedua ada motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi yang berasal dari lingkungan eksternal, yaitu memberi imbalan atau memicu motivasi secara pujian, nilai tinggi, dan uang. Baik, aku lanjut lagi. Ada teori dalam motivasi. Yang pertama, teori dalam pengurangan dorongan. Teori ini menjelaskan bahwa seiring dengan semakin kuatnya mendorong itu tadi atau dorongan, kita mampu termotivasi untuk menggunakan dorongan itu. Tujuannya untuk menurunkan dorongan ini adalah hemostatis atau dengan kecenderungan tubuh untuk mempertahankan keadaan seimbang atau tenang. Yang kedua, ada teori penggugahan optimal, di mana dengan hukum Yerkes-Dodson Law dinyatakan bahwa kinerja akan muncul dalam kualitas terbaik ketika berada dalam kondisi menggugah yang menengah dan tidak terlalu rendah atau terlalu tinggi. Pada rangsangan ini, Anda mungkin melakukan terasa malas atau dengan melakukan tugas yang baik. Bila terlalu tinggi, maka Anda mungkin tidak mampu berkonsentrasi pada tugas. Begitu.
Manusia yang lapar, motivasi untuk makan. Begini, manusia kan nggak mungkin kan kalau nggak makan. Pasti kalau misalnya kalau nggak makan sekalipun, kita pasti kayak ngerasa badan kita kurang stamina, badan kita kurang kuat, badan kita kayak lemes gini bla bla gitu kan pasti. Nah, dari sini manusia yang lapar pasti makan. Kalau nggak makan, ya bakalan kayak lemes gitu, bakalan nggak ada tenaga buat melakukan aktivitas apapun gitu kan. Jadi di sini motivasi untuk manusia yang lapar itu adalah motivasi makan gitu. Jadi nggak mungkin kalau nggak makan kan. Kalau misalnya manusia lapar, manusia nggak makan juga nggak mungkin gitu. Pasti butuh makan gitu. Manusia sosial, motivasi untuk mencintai. Begini, manusia kan berasal dari individu sendiri begitu kan. Tapi kan kalau misal dipikir secara logis, dipikir secara penalaran, nggak mungkin kan manusia sendiri terus, manusia individu selamanya begitu. Pasti dia bakalan mencari individu yang lain, membutuhkan pertolongan orang lain, membutuhkan orang lain begitu istilahnya begitu. Nah, di sini motivasi untuk mencintai. Jadi kata mencintai itu kan berasal dari dua orang gitu kan, dua individu yang saling ada keterkaitan antara yang satu dengan yang satunya. Jadi manusia sosial, manusia yang butuh manusia yang lain, atau dengan manusia butuh individu yang lain untuk mencintai, untuk merasa bahwa dirinya itu mampu, yang berkompeten atau motivasi berprestasi. Manusia memiliki cara hidup sendiri, memiliki bagaimana porsi dia melakukan hal yang sewajarnya, yang semestinya untuk mencapai apa yang dia inginkan, mencapai suatu usaha yang dia inginkan begitu. Jadi di sini manusia yang berkompeten, dia akan seperti mengejar sebuah apa yang dia inginkan. Bagaimana caranya dia harus bisa melakukan hal itu. Adalah motivasi berprestasi, di mana berprestasi kita sebagai manusia biasa nggak mungkin semua orang itu kayak bodoh atau apa, nggak mungkin. Jadi semua manusia bisa berprestasi dengan caranya dia sendiri. Itu makanya kenapa manusia berkompeten, manusia mampu melakukan hal semua yang dia lakukan gitu. Jadi motivasi berprestasi, manusia berkompeten berprestasi dengan caranya dia sendiri. Itu makanya kenapa manusia berkompeten, manusia mampu melakukan hal semua yang dia lakukan. Faktor yang mempengaruhi motivasi. Motivation is real. Motivasi itu nyata. Dimana ketika kalian mengejar suatu impian kalian, ketika kalian mengejar apa yang kalian cita-citakan dari dulu sampai sekarang, dengan rasa kalian tekun, kalian niatkan, insya Allah itu bakalan nyata. Wujudkan impian kalian, katakan pada dunia bahwa kalian bisa. Motivasi is faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu. Nomor satu ada persepsi individu mengenai diri sendiri. Yang kedua ada harga diri dan prestasi. Yang ketiga ada harapan. Yang keempat ada kebutuhan atau kepuasan kerja. Ada faktor internal adalah faktor yang berasal dari luar individu. Yang pertama ada jenis dan sifat pekerjaan. Yang kedua ada kelompok kerja di mana individu bergabung. Yang ketiga ada situasi lingkungan pada umumnya. Yang keempat ada sistem imbalan yang diterima. Sukses dengan cara instan hanyalah sifat sementara, tetapi sukses sesuai dengan pedoman apa yang kalian cita-citakan dulu, apa yang kalian kejar dulu hingga sekarang akan bisa bertahan lama. Diingat ya. Jangan pernah takut gagal ya. Allah gak suka kalau semisal kita gagal terus kita pasrah gitu aja, gak ada gregetnya, gak ada kayak mencoba bangkit lagi, mencoba untuk mengulang lagi bahwa kita bisa, kita mampu, kita bisa, dan kita mampu untuk meraih itu semua. Di sini saya sebutkan kalau misal kalaupun kita gagal sekalipun, setidaknya kita pernah membuat suatu perjanjian kepada diri kita sendiri bahwa my dream is real inward.
bahwa mimpi kita itu nyata di dunia. Walaupun mimpi kita masih belum tergapai, tapi kita yakin kita bisa dan kita mampu menyatakan mimpi kita bahwa kita sukses pada masanya, kita sukses pada waktunya. Jangan pernah takut gagal. Teman-teman sudah mau menyimak video presentasi aku yang terakhir. Bila ada pertanyaan nanti kalian tulis di bawah ya, atau kalian simpan dulu pertanyaannya, nanti kita diskusi saat perkuliahan ya. Terima kasih untuk Pak Mustaqim sudah memberikan materi kepada saya dan teman-teman. Alhamdulillah kita sedikit mengetahui apa yang belum kita ketahui, sudah memberi apapun yang terbaik buat kita semua. Terima kasih Pak Mustaqim. Dari saya, apabila ada yang kurang berkenan atau kata-kata yang mungkin ada salahnya, saya minta maaf dari lisan saya juga ataupun dari PowerPoint saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman.